Hai Sonda Angelina, di sini saya akan menjelaskan cara router statik. Di sini sudah terdaftar IP-IP-nya sudah terdaftar dan IP statiknya juga saya daftarkan. Di sini saya akan menjelaskannya dari mana ke mana. Ini kita masuk ke router 0 pertama. Di sini kita masukkan network address-nya itu 192.168.64, yaitu network address dari subnet kedua yang ini via jaringan network yang 10.10.10.2 yang lalu 192.168.7.128, yaitu subnet yang ketiga yang ini melalui jaringan 10.10.10.2. Lalu 192.168.192 yang ini via sama 10.10.2. Lalu kita daftarkan jaringan networknya, yaitu yang ini 20.20.0 melalui jaringan yang ini 10.10.10.2. Sama seperti yang 30 ini, yang 30 kita daftarkan yang 30 melalui jaringan yang ini. Lalu kita masuk ke subnet ke router 2. Pertama kita daftarkan IP subnet yang pertama yang ini melalui jaringan 10.10.10.1. Lalu kita daftarkan jaringan subnet yang ketiga yang 192 melalui ini jaringan ini, next hop-nya yang 20, 20, 20, 20, 2. Lalu yang kita daftarkan IP yang ketiga ini melalui jaringan 20 sama. Lalu kita daftarkan IP network jaringannya yaitu 30 melalui jaringan 20 ini. Lalu kita masuk ke router ketiga, statik. Di sini yang lebih dahulu saya daftarkan jaringan yang ini subnet 1 melalui next hop-nya yang ini 20.1. Lalu yang ini 7.64 yang ini subnet 2 melalui next hop yang sama yaitu 20.1. Lalu yang ini 7.192 yang ini 7.192 melalui 30.2 yang ini dari router ini melalui yang ini, lalu yang ini didaftarkan dulu yang ini, lalu next hop-nya yang ini. Sudah, sesudah itu kita masuk ke routernya, router keempat. Yang pertama daftarkannya itu yang saya daftarkan yang ini sama. Ini melalui jaringan ini 30 7.0
next hop-nya yang ini 30.1, lalu 764 yang ini melalui 30.1, sama juga yang 7.128 yang ini melalui 30.1. Lalu didaftarkan network jaringannya yang ini, yaitu 10 melalui ini juga next hop-nya, lalu 20 ini melalui next hop-nya 30.1. Kali ini saya akan menjelaskan cara router dinamis dengan 4 subnet dan 4 router. Di sini belum ada di setting subnet statik maupun subnet dinamisnya. Bisa dicek dengan cara mengklik icon di pojok sebelah sini seperti di tanda cari, yaitu tombol inspect. Lalu kita klik ke router 0, routing table. Lalu di sini akan tertera IP networknya atau jaringan yang terhubung secara langsung pada router 0, yaitu IP network yang 10 ini, kabel yang ini. Lalu 192 ini yang ke bawah, kabel ke bawah. Lalu kita cek router yang 1, itu ada 3 jaringan yang terhubung dengan yaitu yang 10 itu kabel sebelah kiri ini, lalu yang 20 sebelah kanan, 192. Atau dengan cara lain kita melakukan mapping pada PC 0, memanggil PC yang keempat, misalnya ping 192.168.7.193. Maka di sini ada tulisannya destination host unreachable, yaitu host yang dituju tidak terjangkau. Maka dari itu kita akan melakukan routing dinamisnya supaya semua bisa saling terhubung, yaitu dengan cara klik router, lalu ke config, lalu ke RIP, lalu kita ke CLI-nya. Di sini kita ketik router RIP, enter, lalu version 2, enter, lalu network ini IP yang terhubung tadi kepada dia. Yang tadi yang router 0 yang terhubung pada dia itu network yang 10.10.10.0, enter, lalu network subnetnya yaitu 192.168.7.0, enter. Lalu kita akhiri dengan no spasi auto summary, enter. Lalu kita masuk ke router 1 seperti biasa. Kita klik RIP, lalu ke CLI-nya. Lalu kita ketik router RIP, enter, version 2, enter, network yang terhubung pada router 1 itu ada 10, ada 10,
10.10.0, enter. Network 20.20.20.0, enter. Lalu network 192.168.7.64, lalu enter. Lalu akhiri dengan no auto summary, enter. Sini salah. Kalau terjadi invalid seperti ini, kita input dari ulang supaya lebih maksimal. Kerip network 10, network 20, network 192, auto summary. Sini saya salah, bukan double R tapi double M, enter. Oke, sudah tidak error lagi. Kita close, lalu masuk ke router yang ketiga, atau router namanya router yang kedua. Lalu kita ke RIP, lalu kita ke CLI, lakukan seperti biasa dengan memulaikan router RIP, lalu enter, lalu version 2, lalu enter, lalu network yang terhubung ke dia itu ada 20, enter. Lalu network 30 ya, 30.0 yang ini, lalu enter. Lalu network yang subnet ketiga ini 92.168.7.128, enter. Lalu akhiri dengan no auto summary. Nah, udah. Lalu kita lanjut ke router ke terakhir dengan klik RIP, lalu ke CLI. Awali dengan biasa, router RIP version 2, networknya yang terhubung itu 30 ya, enter. Lalu network subnetnya 192.168.7.92, enter. Lalu no auto summary, Oke, sudah terhubung semua. Maka sini kita akan cek IP tripnya. Langsung sini sudah terdaftar apa yang kita ketik pada CLI-nya. Sini kita akan mengecek lagi. Tadi kan kosong. Ini sudah terdaftar. Jadi tengok sini sudah terdaftar pada masing-masing RIP pada router, sudah terdaftar, atau dengan cara seperti awal, dengan cara inspect, maka sudah tertambah IP yang sudah dimasukkan
atau di routing. Ini IP yang sudah di routing atau routing. Sesudah itu kita akan melakukan testing. Saya akan mentes dari PC keempat atau nama PC-nya itu PC ketiga, PC 3. Di sini saya akan mentes ping tiap IP pada komputer subnet 1, subnet 2, dan subnet 3. Kita tes ke command prompt. Lalu di sini kita tes ping 192.168.7.1. Maka di sini berhasil. Kita coba yang 65 atau terus subnet 2 yang ini. Bentar. Di sini berhasil. Lalu kita tes ping ke PC yang ketiga ini 192.168.7.129. Dari sini berhasil. Yang sebelumnya unreachable atau tidak terjangkau, maka sekarang sudah terjangkau atau sudah terhubung pada tiap subnetnya atau tiap inilah jaringannya sudah terhubung semua. Di sini saya tadi sudah mencoba juga ini dari destination ini saya sudah coba ke PC 2 ini yang 65 ini, yang ini sudah berhasil. Lalu ke 9, lalu ke 193 sudah berhasil. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.